Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Keluarga korban penganiayaan dan pembunuhan oleh anggota Pas Pampres menuntut keadilan. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kecamatan Betung Atuh, Nagan Raya menyebabkan kepanikan warga. Cangkang kerang yang selama ini merupakan limbah diolah menjadi berbagai kerajinan tangan dan bernilai seni. Diduga akibat remblong, truk pengangkut air mineral jatuh ke jurang sedalam 50 meter di Jalan Lintas Biren Takengon, Bener Meriah. Akibatnya sopir truk terjepit hingga meninggal dunia sesaat tiba di puskesmas, sedangkan kernet hanya menderita luka-luka. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Desa Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Bener Meriah. Peristiwa ini menarik perhatian warga lantaran proses evakuasi supir berlangsung dramatis. Sementara kernet yang menderita luka-luka dilarikan ke puskesmas terdekat. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Banda Aceh mengalami remblong di jalan turunan kawasan Tajuk Enang-Enang. Akibatnya truk tak bisa dikendalikan hingga menghantam pembatas jalan dan terjatuh ke jurang sedalam 50 meter. Awak truk dievakuasi polisi bersama tentara dan dibantu warga dari jurang dengan menggunakan tali. Hingga Selasa sore, truk naas itu belum ditarik dari jurang, sedangkan lokasi kejadian telah dipasang garis polisi. Kejadian laka lantas tunggal yang melibatkan kendaraan mobil truk tronton yang membawa air mineral, sehingga mengakibatkan korban sopir meninggal dunia, kernet dalam keadaan luka. Dapat kita lihat di lapangan bahwa indikasi penyebab adalah remblong. Dugaan sementara kecelakaan tunggal akibat truk naas mengalami rem truk blong. Penyebab pasti masih diselidiki polisi. Petugas mengimbau pengendara memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Sedikitnya 155 karateka muda bersaing pada kejuaraan karate Piala Forki Langsa. Kejuaraan yang digelar di Aula Gedung Serbaguna SMK Negeri 2 Langsa ini bertujuan mencari bibit karateka handal guna bertarung dalam berbagai kejuaraan. Para karateka dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang bersaing ketat agar dapat merebut Piala Ketua Umum Forki Langsa. Antusiasme peserta di luar dugaan, meski baru pertama kali digelar. Kejuaraan karate yang digelar selama 2 hari ini mempertandingkan kategori bagi anak usia 7 hingga 17 tahun dari berbagai kelas. Mulai dari kelas 25 kg dan kelas 35 kg. Kategori pra pemula kelas 30 kg sampai 35 kg. Serta kelas pemula kelas 35 kg dan kelas 50 kg putra dan putri. Ya, tujuannya yang pertama sebagai ajang silaturahmi dan juga untuk mencari bibit-bibit atau kader-kader atlet Forki untuk pada masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kedepannya atlet ini juga akan membawa nama daerah baik di tingkat daerah maupun nasional dan internasional. Pada kejuaraan ini, Fatur Rahman dari Inkanas Aceh Tamiang meraih juara pertama untuk kelas usia dini putra. Bonggi dari KKI Bunga Jati PTPN 1 juara kedua. Dan Evander juga dari KKI Bunga Jati PTPN 1 merebut juara 3. KKI Bunga Jati PTPN 1 keluar sebagai juara umum karena berhasil meraih 14 emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Maimunzir melaporkan dari Langsa.
Limbah cangkang kerang yang biasanya dibuang, kini bisa diolah menjadi beragam kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Para ibu rumah tangga di Desa Belangbayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, mengolah cangkang kerang menjadi vas bunga cantik dan bernilai seni. Mereka juga menghias kotak tisu dari limbah cangkang kerang. Pemanfaatan limbah cangkang kerang digagas Dara, seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stilo Semawe. Dara jeli melihat potensi desa yang terkenal dengan kuliner seafood atau makanan lautnya. Salmiati, warga Desa Belangbayu mulai merasakan manfaat cangkang kerang. Selain bisa dijual, kerajinan tersebut juga dapat dipajang di rumah. Ibu-ibu Masa Blang, kalau dulu kami hanya tahu manfaatnya kita makan isinya aja. Setelah diberikan pelatihan atau pemahaman untuk kami, bisa ada manfaatnya juga, kulitnya bisa dibuat seperti ini. Jadi Para mahasiswa melatih warga memanfaatkan cangkang kerang, mulai dari cara memilih hingga merancangnya. Produk kerajinan tangan seperti vas bunga dan kotak tisu dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000, tergantung jenis dan ukurannya. Kalau di Desa Belangbayu ini terdapat banyaknya wisata seperti makanan seafood, contohnya kerang. Lalu kami melihat situ cangkang kerang ini dibuang begitu saja. Lalu kami memanfaatkan agar cangkang kerang ini tidak jadi limbah. Jadi kami jadikan suatu produk. Pengelola kampus mendorong warga memanfaatkan limbah cangkang kerang menjadi produk yang bernilai ekonomis. Seperti yang kita ketahui, karena memang letak geografisnya itu memang dekat pesisir, ada wisata Pantai Lancuk, tentu juga banyaknya wisata alam dan bisa kita bilang kuliner seafood gitu. Nah, kita lihat sangat banyak limbah di sekitar sini, baik dari limbah plastik maupun limbah kerang. Nah, oleh karena itu sesuai dengan tema KKN dari Stilo Semawe untuk efisiensi, efektif, dan ekonomis. Para mahasiswa berharap pemanfaatan limbah cangkang kerang mendatangkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian warga. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.